Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita mulai taklim kita pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita doakan guru-guru kita, saudara kita, orang tua kita, jamaah kita, dan orang-orang yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini, yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Kita doakan juga kepada muallif hazal kitab, pengarang kitab yang kita baca. Kita berharap mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita baca, ilmu yang kita pelajari, atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh mu'alif ini kepada kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa nali kulli ma'mul. Hadiyatuna li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa qarabatina wa ila jami' asatizatina wa nakhusu husan li mu'alif hadzal kitab wal mutabarri'in wal mutabarri'at di hadzal masjid bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim wa yaj'al quburahum radatan minal jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah rahimakumullah, saya melanjutkan dari apa yang dikaji oleh guru kita, tapi biar kita tambah barokah, kita mulai lagi dari awal membahas dan membaca kitab hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Mungkin sebelum kita masuk pada tema, kita berkenalan sedikit dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi, nisbatan ila Nawa. Tetapi dia digelari oleh para ulama, walaupun beliau sangat berkeberatan digelari dengan gelar yang sangat luar biasa. Beliau digelari dengan Al-Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz ini artinya orang yang telah hafal ribuan hadis, matanan wa sanadan, baik dari segi matan maupun sanad. Syekhul Islam, dia digelari juga oleh para ulama dengan Syekhul Islam karena memang beliau adalah mutabahhir, orang yang luas keilmuannya. Muhyiddin, ini juga bukan nama, ini gelar juga. Muhyiddin itu artinya orang yang menghidupkan agama. Ya. Jadi orang yang menghidupkan agama. Karena memang seluruh hidup beliau ini digunakan untuk berdakwah, mengarang kitab, mengajar, dan seterusnya. Abu Zakaria, ini biasanya digunakan bagi orang yang sudah punya anak. Abu Zakaria, beliau tidak sempat menikah, jadi dia tidak punya anak, jadi bukan bapaknya Zakaria. Tetapi ini satu gelar
yang diberikan ini biasa mungkin orang-orang Arab ya yang tidak punya yang belum menikah, lalu mungkin diberikan gelar dengan Abu Zakaria ini karena biasanya ini dekat dengan Yahya bin Zakaria ya. Jadi dia digelari dengan Abu Zakaria walaupun beliau ini belum menikah, jadi bukan bapaknya Zakaria. Beliau hidup hanya singkat, sekitar 45 tahun karena lahir 631 dan wafatnya 676. Ya, sangat singkat sekali. Tetapi walaupun hidupnya sangat singkat, kehidupan beliau dipenuhi dengan thalabul ilmi, berdakwah, mengajar dan seterusnya. Sejak kecil beliau memang sudah punya bakat ya. Karena memang beliau diasuh oleh orang tuanya yang alim. Baik ayah dan ibunya adalah dua-duanya orang alim. Dan sejak kecil ketika beliau sedang bermain-main dengan temannya ini, mereka selalu baca Al-Quran. Sehingga mereka memaksa Imam Nawawi ini untuk bermain bersama mereka. Tetapi Imam Nawawi tidak mau. Kemudian dia lari sambil menangis. Dan ketika itu Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi melihat tentang perilaku anak ini. Lalu kemudian Syekh Yusuf ini mendatangi orang tuanya agar supaya anaknya ini betul-betul dibimbing. Karena anak ini punya bakat yang luar biasa. Sehingga anak ini memang diarahkan untuk menjadi orang alim karena dia dianggap adalah orang yang sangat berbakat. Bahkan sejak umur sudah dari 19 tahun sampai 30 tahun dan seterusnya ini beliau penuh dengan dakwah, mengajar, kemudian mengarang buku. Dan beliau tidak mau makan sembarangan karena beliau makan satu kali dan minum juga satu kali. Iya. Waktu sore hari beliau Isya makan satu kali, nanti minum waktu sahur satu kali. Kayaknya kita nggak bisa ngikutin ya bagiannya. Berat ya. Jauh ya. Nah, beliau ini akhirnya pada tahun 676 ini beliau wafat di pertama dia kembali ke Nawa. Nawa ini satu daerah ya. Makanya dia disebut dengan Nawawi. Nawawi itu Nawa. Kan banyak sekarang kiai-kiai misalnya dari mana? Dari Banten, Al-Bantani. Kalau dari Jawa, Al-Jawi. Kalau dari Sumatera, As-Sumatri, Al-Padang, Padangi dan seterusnya. Ya. Nah, ini beliau lakukan setelah beliau itu mengembalikan buku-buku yang beliau pinjam. Karena beliau ini dulu waktu mengajar, dia menjadi rektor dalam sebuah perguruan tinggi yang namanya Darul Hadis itu, mengajar dengan gaji yang besar, tidak pernah digunakan uangnya. Tapi disumbangkan untuk wakaf dan memberikan buku-buku wakaf. Jadi setelah beliau meminjam buku dan beliau kembalikan bukunya, lalu beliau berziarah ke rumah guru-gurunya, termasuk juga ke Palestina, berziarah ke makam Nabi Ibrahim, lalu setelah itu beliau wafat. Ya. Jadi beliau sepertinya sudah mempersiapkan diri betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu buku yang sangat berharga ini yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu kita baca, dan saya sih berharap sepertinya di antara para jamaah yang pegang buku juga minimal di rumah punya buku hadis Riyadhus Shalihin, karena ini adalah bukunya kitab ini isinya hadis-hadis yang sahih ya. Jadi Imam Nawawi ini menghimpun hadis-hadis yang sahih ini dan diringkas. Sanadnya hanya diambil dari sahabat ya. Tidak ambil dari pulan sampai sahabat, tapi beliau mengambil langsung dari sahabatnya saja, diringkas biar supaya bukunya kecil kemudian bisa dibaca oleh kita semua ya. Jadi ini kumpulan hadis-hadis sahih yang mencakup akhlak, sebagian besar adalah akhlak,
Sehingga ini sangat bermanfaat untuk kita baca. Bahkan saya sih teman-teman yang suka membaca itu jamaah tabligh itu bacanya Riyadhus Shalihin, karena ini hadisnya sudah disepakati kesahihannya. Baik para jamaah rahimakumullah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdari niyah. Yang kita baca sekarang adalah tentang bab al-ikhlas wa ihdari niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali, dalam semua amal-amalan, terutama amal-amal syar'iyah, wal aqwal, dan ucapan-ucapan al-barizah yang nampak, wal khafiyah maupun yang tersembunyi. Kan kalau misalnya yang nampak itu bacaan-bacaan yang diperintahkan kepada kita, atau juga amal-amal qalbiyah, hati. Nah, ini dianjurkan, diwajibkan ihdaru an-niyati, mendatangkan atau menghadirkan niat. Karena di bab ini adalah bab al-ikhlas. Sehingga Imam Nawawi kalau dia membuat sebuah tema, maka diawali dalam kitab ini, diawali dengan firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana beliau menulis bab ini pada bab pertama, karena ini adalah sangat penting. Setiap kita melakukan satu amalan, apabila amalan itu tidak ada keikhlasan dalam amalan itu, maka amalan itu akan menjadi sia-sia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina, dengan ikhlas, lahu, kepadanya, ad-din, yaitu agama, hunafa'a, yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama Islam, wa yuqimus shalah, dan mengerjakan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang qayyimah. Qayyimah bisa dikatakan adalah agama millah Ibrahim, agama yang lurus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak butuh kepada ibadah yang kita lakukan, kalau ibadahnya itu tidak didasarkan kepada keikhlasan. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak didasarkan dengan ikhlas, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia. Bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala, tapi dia juga berdosa. Karena kalau dia tidak ikhlas, bisa jadi berarti maknanya adalah dia ketika beribadah ingin dipandang, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain. Kalau dia tidak ikhlas. Jadi ikhlas ini maknanya adalah ketika orang beribadah tidak ada yang dia harap kecuali hanya li ajli mardatillah. Hanya mengharap redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibadah masih ada embel-embel agar supaya dia mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain, maka itu berarti ibadahnya tidak ikhlas. Sama seperti misalnya kita sholat malam hari, sholat qiyamul lail. Nah, kan cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Lalu buat apa kalau misalnya dia menceritakan kepada orang lain tentang sholat yang dilakukan, ibadah dilakukan pada malam hari.
Walaupun dimulai dengan kalimat alhamdulillah, saya selama ini sudah bisa qiyamul lail, membaca ini, membaca ini. Ini akan dikhawatirkan akan muncul benih-benih ya, di dalam hatinya itu untuk terus diungkapkan ibadah-ibadah yang dilakukannya biar supaya orang memujinya. Ini juga akan bisa menjadi sia-sia. Ada orang termasuk misalnya dia semangat ngaji kalau beramai-ramai. Kalau sendiri, kalau seorangnya sedikit, malas ngaji. Dia menganggap, pokoknya kalau ngaji itu ngelihat-ngelihat dulu. Ya. Kalau orangnya banyak, dia semangat. Kalau sedikit, kurang semangat. Ini juga bisa berarti terkait dengan keikhlasan. Sebagaimana juga ustadznya, seorang ustadz kalau ngajar, orangnya semangat. Banyak dia semangat, tapi sedikit dia nggak semangat. Apa kaitannya? Padahal ilmu yang disampaikan itu mau sedikit mau banyak, yang penting dia telah menyampaikan ilmu itu. Ya. Nah ini juga penting dalam kita beribadah kepada Allah, karena ibadah kita tidak dibutuhkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah apabila ibadah yang kita lakukan ini tidak didasarkan kepada keikhlasan. Sehingga ikhlas di sini, ikhlas ini kan dari kalimat akhlasa yukhlis ikhlasan. Wa huwa min amalil qalbi. Ikhlas ini adalah amalan hati. Jadi kalau ada orang mengatakan, memang ikhlas, nah itu berarti tidak ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Ikhlas membantu ini, nggak usah diungkapkan. Ikhlas itu amalul qalbi. Amalan hati, bukan amalan badani, bukan lisan. Wa huwa min amalil qalbi alladhi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairahu. Ya. Di mana amalan hati ini, di mana dituju, yang dimaksudkan adalah hanya untuk Allah. Tidak ada embel-embel buat yang lainnya, hanya untuk Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Wa huwa syartul a'mal, wa huwa syartun liqabulil a'mal. Dia menjadi syarat diterimanya amal-amal ibadah kita. Kalau kata Mustafa Al-Ghalayani itu, dia mengatakan al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Ya. Jadi kalau misalnya amalan itu tidak ikhlas, berarti bagaikan jasad yang tidak punya ruh. Kalau jasad yang sudah tidak punya ruh, cantik bagaimanapun, ganteng bagaimanapun, orang nggak ada yang memuji-mujinya, karena dia sudah tidak lagi hidup, karena ruhnya sudah tidak ada, karena dia menjadi mayit, bangkai. Yang waktu hidupnya dihormati, begitu dia meninggal, ya sudah. Ya. Tidak ada orang yang menyimpan lama-lama mayit walaupun ganteng bagaimanapun, gak ada. Bahkan ingin cepat-cepat menguburkannya. Begitu pula amalan yang tidak dasar kepada ikhlas, dia bagikan mayit, bagikan bangkai. Kalau bagikan bangkai berarti ya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya. Jadi di sini katakan bahwa ikhlas itu adalah syaratun liqabulil a'mal. Li'anna Allah la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan liwajhi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menerima amalan-amalan kecuali amalan yang dilakukan yang didasarkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu mengoreksi amal-amal kita ketika kita bersedekah, ketika kita nolong orang, ya. Ketika misalnya kita memberikan sedekah lalu kita foto, lalu kita share. Ini juga harus hati-hati. Kita tidak mengatakan itu tidak ikhlas, karena ikhlas itu amalan hati. Tapi bisa jadi, ya, ketika kita membantu orang lalu kita share, lalu kita foto, lalu kita share di Facebook, di medsos, manfaatnya apa? Apa tujuannya? Jangan sampai ketika kita sudah melakukan itu, lalu tiba-tiba di hati kita ini digoda sama setan, lalu kemudian akhirnya kita menjadi tidak ikhlas. Karena setan itu menggodanya yang pertama adalah bagaimana orang itu yang tadinya muslim menjadi kafir. Kalau tidak bisa, maka bagaimana dibuat ibadahnya malas-malesan. Kalau ternyata ibadahnya rajin, maka dibuat bagaimana ibadahnya rajin, tapi niatnya bukan karena
bukan karena Allah. Nah, ini strategi setan untuk menggoda manusia. Hanifan di sini katakan, ya, hunafa jama' hanif ma'ilina anil adyan al-batilah ila dinil Islam. Ya. Jadi hunafa itu artinya meninggalkan, condong atau meninggalkan dari agama-agama yang batil, hanya Islam yang dia yakini. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama sama, ya kalau agama sama buat apa kita masuk Islam? Ya, pagi-pagi udah bangun, terus nanti sholat lagi, ya. Karena kita meyakini bahwa agama yang benar dan agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu itu hanyalah Islam. Nggak pernah Allah memberikan kepada mereka, kepada para nabi kita ini, memberikan agama selain daripada agama Islam. Kenapa? Nabi Musa, Nabi Nuh Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah tidak pernah menurunkan agama lain. Allah hanya menurunkan agama yang satu, yaitulah dinul haq. Agama yang hak, yang puncaknya adalah disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidaklah, ya, la yanala, tidaklah mendapatkan, ya, atau tidaklah sampai daging itu kepada Allah. Jadi kalau kita berkorban itu bukan berarti dagingnya itu sampai kepada Allah, ya, atau darahnya sampai kepada Allah, bukan. Ya. Makanya pada masa dahulu orang jahiliyah itu kalau korban, kalau menyembelih korban itu darahnya diusap-usap ke dinding Ka'bah. Ya. Dia menganggap Allah butuh darah. Akan tetapi sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu adalah at-taqwa minkum. Ya. At-taqwa minkum. Ya. Ketakwaan yang dilakukan oleh seorang yang berkorban. Jadi kalau orang berkorban niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan sampai. Ya. Dia berkorban dengan sapi yang paling besar. Ya. Biar orang menganggap, lalu dia memuji, orang-orang memuji dia. Berarti tidak sampai. Kenapa? Karena tidak didasarkan kepada ketakwaan yang ada pada dirinya. Qul in tukhfu au ma fi sudurikum, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakan ya Rasulullah, jika engkau sembunyikan apa yang ada di dada kamu atau engkau nampakkan, Allah pasti tahu. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang kita lakukan secara terang-terangan, Allah tahu. Begitu pula yang kita lakukan secara diam-diam. Ya. Jadi mungkin orang bisa kita tipu. Mungkin keluarga kita bisa kita tipu. Mungkin teman kita bisa kita kelabui, tetapi Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita merasa lebih soleh daripada orang yang lain. Walaupun kita misalnya melihat ada orang nih, ya orang bodoh sekali, sering maksiat, kita menganggap bisa jadi dia melakukan maksiat itu karena kebodohannya. Tapi kita melakukan maksiat karena didasarkan kepada pengetahuan kita. Kita tahu itu haram, kita tahu itu nggak boleh, tapi kita lakukan. Tapi orang itu melakukan kesalahan itu bisa jadi karena kebodohannya. Kalau kita ngeliat anak kecil, bisa jadi dia masih lebih mulia daripada kita karena dia dosanya masih dikit, kita dosanya sudah lebih banyak, ya, karena umur kita sudah lebih tua. Bahkan kalau kita melihat orang kafir, jangan terus menghukumi dia pasti neraka. Belum tentu. Karena apa? Bisa jadi menjelang akhir hayatnya Allah berikan hidayah dan dia masuk Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengakhiri hidup ini, kita juga tidak tahu. Nah, jadi disinilah kita perlu mewaspadai untuk menata hati kita. Di antaranya adalah kita harus membekali diri kita dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kita mulai pada hadis yang pertama. Wa an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Ibn Rabah bin Abdullah bin Furut bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin. Nah,
Ini gelar Amirul Mukminin itu yang pertama diberikan kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini dia adalah Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gelarnya. Nah lalu para sahabat berpikir, kalau misalnya Abu Bakar digelari Khalifatu Rasulillah, nanti berikutnya gelarnya apa? Berarti kan Khalifatu Rasulillah. Semakin banyak, misalnya sampai 4 orang misalnya, berarti Khalifati, dan seterusnya. Ini akan merepotkan panggilannya. Lalu akhirnya ada seorang sahabat yang namanya Syu'bah bin Al-Mughirah, dia mengusulkan, ya Umar, anta amiruna wa nahnu al-mu'minun, kata dia. Maka wa anta amirul mu'minin. Ya. Jadi dia mengatakan, wahai Umar, kamu itu adalah pemimpin kami. Kami ini orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Maka kalau begitu, anta al-an amirul mu'minin. Pemimpinnya orang-orang mukmin. Maka sejak itulah sahabat yang khalifah yang kedua itu sampai pada berikutnya adalah disebut dengan Amirul Mukminin. Umar bin Khattab ini dia masuk Islam ketika berumur 27 tahun ya. Masih sangat muda. Beliau ini orang yang sangat ditakuti oleh orang-orang Arab, sehingga Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu dua Umar. Ya. Yang satu adalah Umar bin Abu Jahal, ya, maksudnya Abu Jahal. Ya. Yang kedua, karena Abu Jahal namanya Umar juga. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Lalu doa Rasulullah diijabah, dikabul, yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nasab Umar bin Khattab ini bertemu dengan nasab Rasul dalam yaitu adalah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ya. Ini nasabnya ketemu dengan nasab Rasul adalah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ya, ya. Ini bertemu nasabnya di situ. Qala, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini ada adatul hasar. Sesungguhnya amalan-amalan itu, ini ada sesuatu yang dibuang. Innamal a'malu makbulatun, ya, au ghairu makbulatin. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidak diterima biniat, tergantung dengan niatnya. Jadi amalan itu diterima atau tidak diterima tergantung dengan niatnya. Ya. Apa itu niat? Nah, niat itu ada yang memberikan definisi, misalnya dalam kitab-kitab fikih, qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Ya. Qasdus syai', ya, menuju atau melakukan sesuatu, ya, muqtarinan bil fi'li. Jadi berniat sesuatu dibarengi dengan fi'il, perbuatan. Contohnya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, kapan kita niat? Maka dalam mazhab Syafi'i, niat itu dilakukan ketika kita takbiratul ihram. Ketika kita mengatakan Allah, nah disitulah kita niat. Kalau niatnya di rumah, itu belum niat menurut mazhab Syafi'i. Ya. Karena dia membedakan antara azam sama niat. Kalau azam itu baru tekad, ya. Tapi kalau niat itu sudah muqtarinan bil fi'li, dibarengi dengan perbuatan. Jadi ketika kita Allahu Akbar, kemudian baru niat, nah itu juga tidak sah. Ya. Jadi niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Ya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi nggak boleh di luar, nggak boleh sesudah fi'il. Ya. Karena fi'il yang pertama, perbuatan yang pertama ketika kita sholat itu adalah takbiratul ihram. Begitu pula ketika kita berwudu, kapan kita niat? Kita niat ketika kita membasuh wajah, ketika
kita membasuh wajah, disitulah kita dalam hati kita niat. Nah, niat itu adalah amalul qalbi, bukan lafaz. Nah, lafaz ini di lisan, sedangkan niat adanya di hati. Bisa jadi antara niat dan lafaz ini beda. Lalu di mana yang dinilai? Yang dinilai adalah yang di hati. Contoh misalnya begini. Ada orang sholat zuhur, tetapi dia menggunakan dengan lafaz niat. Usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dia sholat zuhur tapi lafaznya sholat asar. Tapi dalam hati ketika Allah, nah saya niat sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum karena Allah. Lafadznya itu usolli fardul asri, tapi niatnya sholat zuhur. Sholat yang dilakukan adalah sholat, memang sholat zuhur. Sah atau tidak? Ah, ini sah. Ya. Kenapa? Karena yang dilihat adalah yang di hati. Ya. Tapi kalau yang di hatinya nggak tepat, nah itu yang tidak sah. Ya. Kenapa? Karena niat itu ada di hati, amalul qalbi, sedangkan lafaz itu usolli itu adalah lafaz niat. Bagaimana hukumnya? Ini kalau kita kaji fikih memang terjadi perbedaan pandangan, tetapi madzhab Syafi'i mengatakan itu dianjurkan, ya. Mustahab kata dia, dianjurkan menggunakan usolli karena apa? Bisa jadi tujuannya untuk memantapkan apa yang ada di hati lalu diucapkan dengan lisan. Karena bisa jadi ada orang yang sholat kemudian hanya kalau dia tidak pakai usolli dia nggak mantap, bisa jadi begitu. Ya. Tapi bagaimana hukumnya orang yang tidak pakai usolli? Ya sah sholatnya. Ya, karena itu bukan sesuatu perkara yang diwajibkan. Ya. Niat ini dia adalah pembeda antara adat dan ibadah. Karena niat ini pembeda antara adat dan ibadah, sehingga ini penting niat ini. Contohnya apa? Kalau kita misalnya mandi, ya kita mandi seluruh anggota tubuh kita, padahal kita habis junub, lalu kita mandi, maka karena kita tidak niat, maka ibadah kita tidak sah. Karena kita tidak niat. Ya. Kenapa? Karena mandi ini adalah mandi ibadah. Tapi kalau mandi pagi hari, kita mau ke kantor, mau kemana gitu kita mandi, ya itu nggak perlu niat. Karena dia bukan masyru'ah, bukan yang disyariatkan. Tapi kalau mandi wajib, dia disyariatkan wajib. Maka oleh karena itu harus disertai dengan niat. Kalau dia tidak niat, maka ibadahnya itu tidak sah. Ya. Nah, sehingga niat ini membedakan antara adat dan ibadah. Bisa jadi juga tadi dalam berbagai macam ibadah itu memang harus ada niat. Contoh misalnya, kita mengeluarkan harta kita. Misalnya harta kita sudah sampai nisab. Lalu kita berikan tuh harta kita kepada anak yatim, kepada yang lain. Ya, kalau kita hitung-hitung ukurannya sudah sampai zakat. Tapi ketika itu kita tidak niat zakat, ya, kita tidak niat zakat, maka berarti kita belum zakat. Ya. Kenapa? Karena zakat dia ibadah masyru'ah yang harus disertai dengan niat. Ya. Walaupun zakat nanti ukurannya harus pas. Kalau ukurannya tidak mencapai apa yang ditentukan berarti ya belum zakat. Kalau lebih sah, yang sisanya dianggap adalah sedekah. Nah, jadi niat ini penting karena dia membedakan antara adat dan ibadah. Yang kedua, niat ini adalah untuk menentukan kita ini kepada siapa yang kita tuju. Ya. Karena bisa jadi ada orang dia mau nyumbang besar, saya mau nyumbang besar, asal nama saya dicantum nggak di situ dan dikasih
spanduk, ya misalnya gitu. Tujuannya hanya itu, biar supaya orang-orang tahu. Apalagi dia misalnya calon wali kota atau calon anggota dewan misalnya, dia tulis di situ biar orang pada baca semua. Ya, ini sumbangan dari ini, terima kasih bla 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 gitu kan. Ya, nah, biar orang tahu. Apa motivasinya? Kita tidak mengatakan itu tidak ikhlas, karena ikhlas adalah amalan qalbi. Ya. Tetapi itu adalah jeratan-jeratan, ya, yang bisa jadi orang itu dengan sebab itu dia menjadi tidak ikhlas. Ya. Nah, maka di situ ketika orang beribadah, kemana arahnya dan untuk siapa ibadah itu? Nah, disitulah pentingnya niat. Maka ketika dia niatkan ini hanya untuk Allah. Ya. Nah, jadi ada dua tuh. Pertama, membedakan antara adat dan ibadah. Yang kedua adalah menetapkan arah buat siapa niat itu. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya orang itu akan mendapatkan pahala atau tidak, itu tergantung kepada niatnya. Ini kan penting sekali bagi kita ini untuk menata hati. Karena begitu mudahnya hati kita ini kadang-kadang digoda, dirayu oleh setan, sehingga menyebabkan ibadah kita ini menyimpang dari apa yang kita inginkan. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ini berarti hadis ini terkait asbabul wurudnya. Ya. Sebab-sebab kan kalau ayat ada asbabun nuzul. Kalau hadis namanya ada asbabul wurud. Sebab-sebab datangnya hadis ini. Ya. Maka Rasul menceritakan barang siapa yang hijrahnya. Ya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dia akan mendapatkan pahala. Ya. Tetapi waman kanat hijratu lidunya, barang siapa hijrahnya karena dunia, awi mura'atin yang kihuha, atau ada perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratu ila ma hajaru ilaih, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dalam hijrahnya itu. Jadi asbabul wurudnya itu ada seorang wanita namanya Ummu Qais. Ya, dia memang cantik, ya, cantik sekali. Lalu ada seorang laki-laki, ya, yang ketika itu senang dengan wanita itu, kata dia. Nah, wanita itu mengatakan, saya tidak mau menikah dengan Anda kecuali Anda mau ikut hijrah dengan saya ke Madinah. Ini laki-laki nggak mau ketinggalan kesempatan ya. Maka dia pun akhirnya ikut berhijrah. Tapi motivasi hijrahnya adalah ingin menikahi wanita tersebut, Ummu Qais. Ya. Maka dengan sebab itu Rasul mengeluarkan hadis ini. Barang siapa yang menikahnya tujuannya adalah karena ingin menikah, ya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagaimana tadi ketika orang bersedekah tujuannya ingin dapat pujian, ya mungkin bisa dipuji, dapat dia pujian, tapi pahala dia tidak mendapatkan pahala. Atau orang berhijrahnya karena berniaga berdagang, tujuannya berdagang. Karena di Madinah ini negeri yang sangat subur, dan juga di sana juga banyak pedagang-pedagang yang luar biasa. Maka misalnya dia berniat hijrahnya itu karena untuk berniaga atau berdagang. Maka dia mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Maka itulah kata Allah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi orang itu akan mendapatkan nasib, bagian, tergantung apa yang dia niatkan. Maka dari hadis ini ada beberapa kesimpulan. Pertama adalah ittafaqal ulama, para ulama sepakat ala anna niyata fil a'mali, bahwasanya niat dalam berbagai macam amalan-amalan itu la budda minha, tidak boleh tidak, atau mesti atau wajib. Jadi ibadah atau niat di dalam ibadah-ibadah yang masyru'ah itu
harus disertai dengan niat. Apa tujuannya? Liyatarat tabassawab ala fi'liha. Agar supaya ibadah yang dilakukan itu dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakinnahum, akan tetapi para ulama fassalul qaula, merinci pandangan ini fi ja'liha syaratan li sihhatil amal, dalam menjadikan niat itu sebagai salah satu syarat sahnya satu amalan. Fasyafi'iyah, Imam Syafi'i, qalu, dan para pengikutnya mengatakan, innaha syartun fil wasail kaludu wal maqasid, ya, kasolah. Jadi niat itu adalah menjadi syarat sahnya sarana dan tujuan. Ya. Sarana dan tujuan. Kata sholat, sarananya apa? Wudu. Tujuannya sholat. Ya, jadi kita berwudu tujuannya untuk sholat. Berarti waktu dia wudu pun dia harus niat. Kalau dia tidak niat wudunya, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula dia sudah wudu, kemudian sholat, tapi sholatnya tidak niat, sholatnya tidak sah. Ya. Oleh karena itu, al-wasail wal maqasid, sarana dan tujuan itu harus sama-sama baik niatnya. Nah, contohnya begini, ada orang niatnya baik, ya. Tapi cara yang dilakukan, tujuannya baik, tapi cara yang dilakukan tidak baik. Contohnya apa? Dia mencuri. Tapi tujuan mencuri adalah untuk menolong orang lain. Kalau di Betawi ini namanya ada film apa itu? Film pitung ya. Film pitung itu kan ceritanya dia merampas harta kompeni untuk membantu rakyat miskin. Ya. Jadi ini jangan dijadikan dalil. Ya. Tapi boleh kita mengambil harta yang dicuri oleh orang itu sekedar, atau ada orang yang pinjam uang sama kita yang nggak mau membalikan padahal uangnya sudah ada. Kita boleh mengambil uang kita seukuran uang kita saja, nggak boleh lebih. Ya. Tapi kalau misalnya kita mencuri tujuannya untuk menolong, itu nggak boleh. Karena apa? Karena sarana dan tujuan itu harus sama-sama baik. Sarana harus niatnya karena Allah, begitu pula tujuan. Ya. Harus tujuannya juga karena Allah. Ya. Nah, kemudian juga niat. Ada orang mencuri, dia niat, saja aku niat, nggak bisa. Jadi niat ini hanya digunakan untuk amalan-amalan yang disyariatkan, dibolehkan, dianjurkan, diperintahkan. Itu niat. Kalau amal-amal maksiat, nggak usah pakai niat. Niat nggak niat terjadi deh mah. Ya. Kalau maksiat, tapi kalau berbuat baik, itu kalau tidak niat, bisa jadi karena motivasinya bukan karena Allah, dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya. Jadi di sini kata Imam Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan, walakin fassalu al-qawla fi ja'liha syartan li sihhatil amal, fa Syafi'i qalu innaha syartun fil wasail kal wudu wal maqasid kas shalah. Ya. Jadi wasail dan maqasid itu harus sama-sama ada niatnya. Karena bisa jadi wasail, wudu misalnya yang tidak niat, tidak ada niatnya, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, nanti sholatnya juga tidak sah. Wa qalatil Hanafiyah inna niyata syartun fil maqasid la fil wasail. Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa niat itu sebagai syarat fil maqasid, ya, fil maqasid, dalam tujuan, target tujuan, bukan dalam wasail. Mahalun niyati al-qalbu wala yustaratu talaffuzu biha. Tempat niat itu adalah di hati dan tidak disyaratkan untuk menggunakan lafaz. Tidak disyaratkan. Ya. Jadi niat itu ada di hati dan tidak harus atau tidak disyaratkan melafazkan niat itu. Ya. Nah, jadi tidak disyaratkan melafazkan niat itu. Nah, ini harus dipahami. Al-ikhlas lillahi ta'ala fil amali syartun min syuruti qabulihi. Ikhlas itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu amalan menjadi salah satu syarat dari diterimanya amal perbuatan itu. Ya. Jadi kan amalan itu akan diterima dengan sebab dua hal. Yang pertama adalah shawab, benar. Yang kedua adalah ikhlas. Amalan benar tapi enggak ikhlas,
maka tidak diterima. Amalan dilakukan dengan ikhlas, tapi tidak shawab, tidak benar. Artinya secara syariat bertentangan. Ya. Bertentangan dengan syariat. Berarti amalan ini adalah amalan yang mungkar. Tapi niatnya bagus, maka juga tidak diterima. Jadi syarat diterima amalan itu, pertama adalah idza kana shawaban. Pertama adalah apabila amalan itu adalah benar. Benar itu artinya sesuai dengan perintah syariat. Ya, perintah Allah dan Rasulullah itu. Yang kedua, amalan itu dilakukan dengan ikhlas. Ya. Fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhil karim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalan kecuali amalan yang didasarkan kepada keikhlasan. Para jamaah rahimakumullah, berarti dengan demikian materi kita pada pagi ini adalah tentang urgensi niat, dan ini baru hadis yang pertama yang kita baca. Pertama adalah niat ini memiliki kepentingan, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ibadah kita. Yang pertama, niat itu adalah pembeda antara adat dan ibadah. Yang kedua, niat itu akan dapat diketahui kepada siapa dituju, untuk siapa dituju ibadah itu. Ya. Yang ketiga, bahwa amalan yang tidak dasarkan kepada niat karena Allah, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan itu akan menjadi sia-sia. Bahkan juga bisa jadi karena amalannya bukan karena Allah, bukan hanya tidak diterima amal ibadahnya, tetapi dia berdosa karena dia termasuk orang yang riya, ya, ingin mendapat sanjungan dan pujian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara urgensi niat di dalam kita beribadah, dan niat ini letaknya di hati, ya, bukan di mulut. Kalau mulut namanya lafaz, tapi kalau niat ini adalah amalan hati, sehingga kita wajib meluruskan amalan-amalan hati ini agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kenapa kita harus menata hati? Bisa jadi karena kita merasa sudah rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin dan lain sebagainya. Lalu kita merasa kita sudah menjadi orang soleh. Begitu kita melihat ada orang yang tidak seperti kita, lalu kita menghukumi dia. Ya. Kita menghukumi dia dengan ungkapan-ungkapan yang tidak layak bagi kita. Ya. Karena kita tidak boleh merasa diri kita telah menjadi orang yang soleh dibandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Karena bisa jadi sesungguhnya kita belum soleh, karena Allah yang paling tahu siapa sebenarnya diri kita ini sesungguhnya. Oleh karena itu, kalau kita sudah rajin ibadah, kita sudah rajin bisa menjaga sholat kita dengan berjamaah, sudah setiap hari kita tilawah Quran, terus berinfak setiap hari, yang penting bagi kita lah kita syukuri atas apa yang kita lakukan itu. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dimudahkan oleh Allah dengan apa yang kita lakukan itu, dan kita berharap amalan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka untuk menata hati kita. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mungkin ada yang kita ingin diskusikan, yang baru silakan kalau ada. Ada yang mau tanya? Iya, Ibu silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak sekali yang membingungkan bagi orang yang jadi bagaimana menyikapinya ya, situasi sekarang ini banyak sekali pemimpin-pemimpin di Indonesia banyak sekali membingungkan. Jadi banyak
banyak sekali yang apa namanya hal-hal yang disampaikan oleh beliau-beliau sehingga umat ini merasa mana yang harus saya pegang. Jadi agak-agak bingung lah kalau kata saya. Jadi bagaimana menyikapinya terhadap semacam dan tapi ada satu lagi ini pertanyaan mengenai Al-Quran, Ustaz. Al-Quran yang sudah lusuh, sudah rusak, tapi kalau disimpan saja itu menjadi apa namanya apa itu kalau gitu numpuk tidak terpakai, bagaimana seharusnya terhadap Quran tersebut? Karena penggalian sudah banyak yang bagus-bagus, gitu ya. Ini kan Quran-Quran yang sudah lama, sudah lapuk, ini harus dibagaimanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu menandakan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Jadi mutlak itu maknanya adalah bahwa suka atau tidak suka terhadap, kira-kira gitu, suka atau tidak suka terhadap perintah itu, maka kita harus menjalankan perintah itu. Ya. Atiullah wa atiur Rasul. Kenapa? Karena dua-duanya ada kata-kata taatilah. Ya. Artinya mutlak. Ya. Jadi kita harus mentaati Allah dan mentaati Rasul. Sedangkan wa ulil amri ini tidak ada kalimat atiunya, berarti ini tidak mutlak. Apa maknanya? Apabila perintah Allah dan perintah pemimpin itu atau umara bertentangan, maka yang kita ambil adalah perintah Allah gitu. Apalagi kalau kita melihat misalnya perintah yang dilakukan, yang bersumber dari umara ini perintah yang tidak hak, perintah yang batil. Kita wajib untuk menolak perintah itu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak boleh kita mentaati perintah ya al-makhluk yang mengajak kepada kita untuk bermaksiat kepada al-khaliq. Jadi kalau misalnya kita tahu ini perintahnya ini bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, ya kita tidak wajib untuk menolak perintah itu. Itu intinya. Nah, kemudian di beberapa hadis juga kita ketemukan misalnya begini. Dikatakan bahwa bisa jadi ada pemimpin kamu yang kamu tidak sukai. Ya, kamu tidak sukai. Ya. Maka ketika kamu tidak sukai, kenapa tidak disukai? Ya, karena pemimpin kamu pemimpin yang ahli maksiat gitu. Nah, kalau kamu tidak menyukai, berarti kamu dalam hati kamu ini punya apa namanya bebas, nggak punya dosa. Kan yang jadi masalah sekarang kita tahu pemimpin itu pemimpin yang zolim, tiba-tiba dia punya buzzer misalnya gitu kan. Nah, itu yang berbuat zolim adalah pemimpinnya, nanti buzzernya dosanya sama. Nah, itu masalahnya. Ya. Tapi di sini dia tahu ada pemimpin yang zolim, dia mengingkari pemimpin itu. Ya. Bahkan perintahnya pun dia enggak taati. Nah, itu yang selamat. Tapi yang penting dia tidak boleh memerangi pemimpin itu. Apa alasannya? Kata Rasul, karena pemimpin itu tidak boleh diperangi selama dia masih sholat. Ya. Jadi di sini pegangannya adalah selama dia masih sholat, maka orang tidak boleh memerangi pemimpin itu. Ya. Itu intinya seperti itu. Jadi kita lalu bagaimana nih? Ada ulama, bisa jadi ulamanya karena pro pemerintah, ada ulama yang tidak pro pemerintah misalnya gitu. Kita ini orang awam bingung mau kemana gitu. Ya. Nah, ini kan mungkin yang kita rasakan ini
Karena memang sekarang kita lagi dibelah. Walaupun sebenarnya yang dibelah sekarang udah yang dulu dibelah-belah sekarang sudah gabung. Dulu kan ada cebong, ada kampret, sekarang udah cepret. Ya. Cebong sama kampret udah gabung sebenarnya. Harus udah selesai itu, harusnya udah selesai. Ya. Tapi ternyata ini pengaruhnya luar biasa. Ya. Jadi memunculkan isu-isu. Ya. Orang yang taat kepada kelompok ini dianggap radikal dan seterusnya. Ini luar biasa, pengaruhnya besar sekali. Nah, bagaimana sikap kita? Yaudah, kita yang penting sekarang ya banyak belajar sehingga kita perlu mendapatkan fatwa dari hati kita. Istafti qalbak. Mintalah fatwa dari hatimu. Mana kira-kira yang menurut kamu tuh yang paling nyaman tuh yang mana? Itu aja udah selesai. Ya. Karena ini dia ulama, ini ulama. Ya. Ilmu kita nggak ada apa-apanya di antara mereka ini. Lalu di antara pandangan itu mana yang paling nyaman buat hati kita? Istafti qalbak, kata Rasul. Mintalah fatwa dari hatimu. Itu yang lebih nyaman, begitu Bu, kalau menurut saya ya. Yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Iya. Al-Quran yang sudah misalnya lusuh, sudah ini ya. Memang apalagi sekarang kita bukan kayak zaman dulu beli Quran susah. Ya. Sekarang yang kalau kita mau Quran berapa juga kita dikasih sama orang yang donatur pencetak Quran. Ya. Nah, bagaimana Quran-Quran yang sudah lusuh, yang sudah tidak pakai itu? Kalau menurut hemat saya sih lebih baik dia dibakar. Ya. Nah, dibakar dan dipendam dalam tanah. Jadi karena apa? Karena kita apalagi orang yang bermadzhab Syafi'i misalnya kan, ini kalau kita tidak punya wudhu kan, nggak bisa nyentuh Quran ini. Ya. Quran maksudnya yang asli ya, kalau bukan terjemah. Ya, kalau terjemah itu kan masih boleh kita, karena isinya bukan Quran semua, tapi ada bahasa lain, ada tafsir namanya. Nah, itu boleh. Tapi kalau Quran yang mushaf berdasarkan ayat la yamassul mutahharun, walaupun mungkin para ulama berbeda pandangan, tapi bagi orang yang sudah sejak kecil sama orang tuanya jangan nyentuh Quran kalau nggak punya wudu. Ya. Dengan itu semakin mantap dia, maka tetap aja dia nggak berani nyentuh itu, kecuali kalau dia berwudu dulu. Ini kan nanti akhirnya agak merepotkan kita, Quran sudah berserakan dan segala macam. Kalau menurut saya sih untuk menyelamatkan itu dia boleh dibakar dan dipendam di dalam tanah gitu. Jadi jangan sampai dia berserakan, yang apalagi, nah termasuk Bu, kalau Ibu mau ini buat undangan jangan nulis ayat Al-Quran. Ya, terjemah aja nggak apa, terjemahnya aja. Ayat Qurannya nggak usah ditulis, karena undangan itu habis dibaca orang di mana? Dilemparkan ke tempat sampah. Ya. Paling situ ada ayat Al-Quran. Ya. Jadi jangan ditulis ayatnya, tulis aja maknanya, artinya. Ya, surat ini begitu cukup. Ya. Kan pada intinya orang kalau sudah tulis bahasa Indonesia pasti paham lah maksudnya apa gitu. Ya. Jadi jangan merasa wah kalau nggak ada ayatnya kurang keren. Kita bukan masa keren atau nggak keren ya. Tapi ini adalah terkait dengan penghormatan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu. Ya. Yang lain cukup? Ayo Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kita menjadi makmum. Coba Bu, ulangi sebenarnya. Kita jadi makmum. Terus kita kan kita mungkin ragu-ragunya apa makmum bersama kita sholat sendiri. Kita ragu-ragu dan sebelum baca ayat ayat lagi sholat kita ulang lagi niat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pertama tadi katakan bahwa niat ini penting. Jadi walaupun kita menjadi makmum, kalau niat kita salah, ya kita harus perbaiki niat kita. Nah, niat itu kan yang paling pokok adalah aku sholat apa nih? Ya, sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum. Karena kalau kita nggak niat menjadi makmum misalnya, kita sholat kita sendirian. Ya, sholat kita sah. Karena kalau makmum itu wajib berniat menjadi makmum. Kalau imam tidak wajib dia berniat menjadi imam. Kalau imam, ya, karena kalau dia ingin mendapatkan fadilah, keutamaan, ya niat jadi imam. Tapi kalau dia niat jadi imam,
ya, salatnya sah juga. Lalu bagaimana makmum? Makmum dia sah, karena apa? Karena dia sudah niat menjadi makmum. Kalau makmum juga nggak niat menjadi makmum, maka niatnya juga nggak sah, kira-kira gitu. Nah, maka berarti bisa jadi kalau ada orang yang menjadi makmum, lalu kemudian dia ini merasa niatnya tadi nggak benar, ya nggak apa-apa dibatalkan, ya, karena dia merasa ini belum nggak benar, salah, ya. Tapi jangan sampai begini, ini orang seringnya ragu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang lagi. Itu nggak boleh. Ya, itu sengaja setan menanam berbagai macam keraguan tuh, yang gitu tuh. Yang kayak begitu. Tapi kalau cuma sekedar sekali, karena memang ketika itu dia khilaf, boleh. Tapi kalau sudah berkali-kali itu nggak boleh, karena itu adalah setan sengaja menanam keraguan. Bahkan bisa jadi nanti sampai selesai sholat masih ragu-ragu terus. Karena ada orang Allah, itu mengganggu yang sampingnya juga tuh, ya, kan mengganggu orang samping. Allah, orang ini sholat apa sih ini? Ya, jadi nggak baik, ya. Tapi kalau cuma sekali, karena memang dia yakin itu kurang tepat, ya, maka dia ingin perbaiki, boleh, ya, seperti itu. Baik, yang lain cukup. Baik, sama. Waalaikumsalam. Ini yang pertama masalah ikhlas dari lalu bagaimana kita beribadah dengan takwa. Ini sisi lain apa namanya? Diulang Ustaz. Ya. Mengenai keikhlasan dalam beribadah, tadi Ustaz bilang bahwa ditujukan kepada siapa ya Ustaz. Lalu bagaimana ketika ibadah kita itu ditujukan intinya kepada Allah, akan tetapi di sisi lain kita tadi Pak Ustaz jangan ceritakan kepada orang lain ya Pak Ustaz, dikhawatirkan ada tingginya ria atau ingin dipuji oleh orang lain. Akan tetapi bagaimana semisal kita ingin membagikan orang tua dengan cara kita menceritakan ibadah kita itu kepada orang tua kita gitu. Di sisi lain kita ingin dapat ibadah, dapat pahala dari Allah, tapi di sisi lain ingin sekali orang tua kita itu bangga dengan anaknya bahwa rajin ibadah seperti itu. Lalu yang kedua Pak Ustaz, mengenai hutang Pak Ustaz, lalu bagaimana nih Pak Ustaz niat kita ketika ada saudara atau teman kita yang punya hutang pada kita sudah lama dan sudah diingatkan berulang kali, tapi dia tidak menggubris atau tidak melunasi hutangnya. Apakah kita boleh mengambil harta dia secara terpaksa atau mengambil harta yang ada di diri dia? Maka khawatir di akhirat nanti kan di bawah ke akhirat, agar dosa itu tidak dibawa ke akhirat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya katakan bahwa orang yang menampakkan amalnya itu tidak secara otomatis dia tidak ikhlas. Contohnya begini, kita sedekah atau misalnya yang gampang gini, kita kadang-kala nih list nulis ini loh bantuan sampai nulis ya. Kita pertama, wah saya nulis biar misalnya 1 juta, apa tujuannya? Biar supaya orang lain yang buat termotivasi. Kalau saya nulis 100.000, orang nulisnya buat 75, 50, 25 gitu. Tapi kalau saya nulis 1 juta, berarti orang nulisnya. Itu kan motivasi beda. Ya, motivasinya adalah untuk mendorong orang semangat untuk berinfak. Bilang juga, atau ada orang yang berinfak dia ceritakan sama anaknya. Nah, kalau berinfak tuh jangan ragu-ragu nih, kayak bapak contoh nih. Bapak kalau infak tuh itu bukan buat tinggal ikhlas, itu pendidikan namanya, mendidik. Itu boleh. Nah, termasuk juga tabsyir. Orang tua kita khawatir kita ini nggak sholat, khawatir, pelit. Lalu kita, Pak, Bu, alhamdulillah saya kalau sholat selalu saya jaga. Saya sudah selalu menjaga sholat malam, infak juga saya selalu. Mengembirakan orang tua itu boleh, yang begitu. Jadi itu tidak dalam kategori orang yang riya, bukan. Tapi itu adalah dalam rangka untuk membahagiakan orang tua kita. Tapi kalau misalnya kita ngomong, gimana loh setiap hari sholatnya? Gue masih males. Kalau gue sih kalau namanya sholat, dia bangga-banggakan. Nah ini yang dikhawatirkan. Walaupun kita tidak bisa langsung mengatakan orang ini tidak ikhlas. Ya. Terus yang kedua terkait masalah hutang.
Jadi orang kalau misalnya ada orang hutang sama kita, kemudian dia kita udah tagih nggak dibayar-bayar, misalnya gimana? Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah kita ikhlaskan. Yang lebih baik nih, karena afdalul amal itu idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amalan yang paling utama itu adalah mendatangkan, menanamkan, memberikan rasa gembira di hati orang mukmin. Karena selama ini mungkin dia kalau ketemu kita takut. Dia lagi jalan di depan ada kita, dia lari ke sini. Sholat, kalau kita sholat ini dia lari ke sana karena nggak enak ketemu karena belum bisa bayar utang. Daripada dia tersiksa, ya uangnya juga nggak seberapa sih, sudah. Tapi perlu disampaikan. Udah, kamu kan masih punya nama saya. Mulai sekarang kamu saya bebaskan utang kamu dan kamu sudah tidak utang sama saya sudah bebaskan. Ah, itu yang paling bagus. Ya. Tapi jangan udah membebaskan tapi didiamin orang. Udah, gua sih sama dia nggak mau minjemin lagi dah. Ya. Tapi kamu gua udah bebasin. Itu kayak nggak ikhlas kayak begitu tuh. Karena di situ ada kalimat idkhalus surur, mendatangkan atau menanamkan atau memberikan rasa bahagia pada orang. Itu paling pokok. Nah, namun kalau tadi kita ingin mengambil harta orang itu karena di situ dia sebenarnya sudah mampu tapi dia tidak mau membayarnya gitu, ya lalu kita mengambil secara hukum syariat boleh, tetapi belum tentu sah secara hukum positif.